Ayu sekali lagi membuktikan dia idola paling baik bagi fansnya dengan menyiapkan campilan untuk mereka di bandara. Solis K-pop, Ayu dikenal karena layanan penggemarnya yang murah hati dan sikapnya yang baik terhadap para penggemarnya, dan baru-baru ini dia membuktikan sekali lagi bahwa dia masih seperti itu. Pada perjalanan kembali ke Bandara Incheon pada 27 Juni, setelah bepergian ke Jepang untuk mempromosikan film barunya, Broker, idola itu dipuji di media sosial atas kemurahan hatinya kepada para penggemar yang menunggunya di bandara. Seperti yang dilakukan di masa lalu, Ayu membawa banyak makanan ringan untuk para penggemar yang semuanya terlihat lezat. Dia juga terlihat meluangkan waktu untuk mengucapkan selamat tinggal pada para penggemar dan berjabat tangan saat dalam perjalanan keluar dari bandara. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, ini bukan pertama kalinya Ayu melakukan tindakan penuh perhatian ini untuk para penggemar. Dan faktanya dia benar-benar dikenal karena itu, karena Ayu telah melakukan tindakan kebaikan seperti ini untuk para penggemarnya begitu lama. Sepertinya dia tidak akan berhenti menunjukkan cinta dan terima kasihnya kepada mereka dalam waktu dekat. Yang kedua, terduga korban lain untuk intimidasi sekolah Nam Joo Hyuk meningkat. Pekan lalu, tuduhan kekerasan di sekolah diajukan terhadap aktor Nam Joo Hyuk karena seseorang yang tidak disebutkan namanya mengklaim bahwa aktor itu menggertaknya di sekolah, tapi agensi Nam Joo Hyuk submanajemen dengan cepat membantah tuduhan yang menyatakan bahwa itu adalah rumor yang tidak berdasar. Kemudian baru-baru ini, seseorang yang mengaku korban lainnya maju dan mengklaim bahwa dia telah menderita sepanjang hidupnya karena dia harus menonton Nam Joo Hyuk yang sering menggertaknya di televisi. Korban mengaku, ketika aku melihat Nam Joo Hyuk di film, aku kesakitan karena luka masa lalu. Terduga korban baru, B, memberikan rincian intimidasi kepada Spark Kyung-hyang dan menjelaskan bahwa manajemen sub tidak melakukan pengecekan fakta sebelum mengajukan gugatan terhadap tersangka korban pertama, A. B menjelaskan bahwa dia ingat dengan jelas nama-nama pengganggu lainnya termasuk Nam Joo Hyuk yang pernah ikut membulinya. B menjelaskan, saat aku duduk di bangku SMA, Nam Joo Hyuk sering menggertakku dengan sebuah grup. Aku sempat melupakan rasa sakit di masa lalu, tapi luka itu terbuka lagi saat aku melihat Nam Joo Hyuk di sebuah film. B menjelaskan bahwa intimidasi Nam Joo Hyuk berlanjut hingga SMA. Ia menjelaskan Nam Joo Hyuk selalu membuatku menjalani hotspot smartphoneku dengan sengaja dan mengambil ponselku tanpa izin untuk menggunakannya. Ketika dia ketahuan menggunakan ponsel, dia akan menyerahkan ponselku alih-alih miliknya. Dia menggunakan ponselku lebih dari yang aku lakukan selama sekolah. Korban baru yang diduga terus menjelaskan, Nam Joo Hyuk mengambil teleponku dan akan menggunakan beberapa 10 ribuan untuk membeli item game. Ketika aku memintanya untuk membayarku kembali uang yang dia gunakan di teleponku karena orang tuaku membayar tagihan, dia hanya berkata, kenapa aku harus melakukannya? Jadi, aku tidak pernah mendapatkan uang itu kembali. Korban yang diduga B mengklaim bahwa Nam Joo Hyuk juga akan memukulnya secara fisik dengan mengatakan bahwa itu adalah sparring. B menjelaskan, ketika aku menolak untuk melakukan sesuatu yang diminta Nam Joo Hyuk atau teman-teman sekelompoknya, mereka akan membuat aku melakukan sparring. Mereka akan membuat cincin di tengah kelas dan membuat aku berkelahi dengan teman sekelas lainnya. B mengaku akan dipukul begitu saja karena tidak mau berkelahi dengan teman sekelasnya yang lain. B juga mengklaim bahwa Nam Joo Hyuk akan menjadikannya shuttle untuk mendapatkan makanan ringan. Terduga korban menjelaskan, Nam Joo Hyuk akan berkata, kalau kamu memberiku makanan ringan dalam 3 menit, kamu tidak perlu menjadi shuttle lagi. Jadi aku akan lari ke toko dan kembali, tapi Nam Joo Hyuk akan mengatakan bahwa aku harus tetap menjadi antar jemput untuk makanan ringan karena aku membutuhkan waktu lebih dari 3 menit. Korban baru ini mengklaim bahwa dia bertahan, berpikir bahwa cara terbaik untuk membayar kembali para pengganggu adalah mendapatkan pekerjaan yang baik dan menjalani kehidupan dengan baik. Ia menjelaskan, sementara aku diintimidasi di sekolah, aku terus berpikir bahwa aku akan membayar mereka kembali dengan mendapatkan pekerjaan yang baik dan menjalani kehidupan yang baik. Aku bahkan membentuk gangguan kecemasan sosial karena intimidasi yang aku derita dari Nam Joo Hyuk. B menambahkan, aku melihat laporan berita bahwa Nam Joo Hyuk membantah tuduhan bullying dan dia menggugat teman sekolah, korban pertama yang diduga A. Sangat menyakitkan untuk memikirkan masa laluku, dan aku saat ini menjalani hidupku dengan baik. Tapi aku memutuskan untuk melangkah setelah melihat temanku dituntut. Aku ingin dia mengakui kesalahannya di masa lalu dan menghentikan aktivitasnya. Sungguh menyakitkan setiap kali aku melihatnya. Orang pertama juga mengangkat suaranya lagi dan menjelaskan bahwa laporan berita pertama dibuat salah. Ibu A menjelaskan,
Ada sebagian besar laporan berita yang salah dilaporkan, agensinya tidak memeriksa fakta dan menimbulkan kerugian sekunder. Dia menambahkan, putraku telah menderita sepanjang hidupnya karena trauma dari intimidasi sekolah, tetapi para pengganggu mengabaikan rasa sakit itu sampai hari ini. Bahkan seorang pejabat dari Green Tree Foundation menjelaskan bahwa agresor juga sering melaporkan korbannya di komite bullying. Pendapat tersebut menjelaskan, sudah biasa di Departemen Pendidikan di mana agresor intimidasi sekolah juga melaporkan korban ke komite intimidasi sekolah. Tapi itu adalah tindakan yang menunjukkan bahwa para pelaku tidak mengakui tindakan salah mereka dan menimbulkan kerugian sekunder pada korban. Sebelumnya, submanajemen menjelaskan bahwa mereka telah mengonfirmasi bahwa tuduhan dan klaim tidak berdasar dan mengumumkan telah mengajukan pengaduan pidana terhadap penuduh. Dengan bertambahnya korban, netizen Korea mulai percaya bahwa ada beberapa kebenaran di balik tuduhan itu. Netizen berkomentar, "Kalau ini benar, aku benar-benar bertanya-tanya bagaimana perasaannya ketika dia melihat jatuhnya selebriti lain karena kontroversi intimidasi sekolah mereka." Yang lain menulis, "Wow, ini sangat gila. Klaim korban ini baru sangat rinci." Yang lain menulis, "Klaim itu terdengar realistis." Yang lain menulis, "Aku lebih terkejut bahwa ibu korban juga melangkah." Yang ketiga, Netflix dikecam karena menggambarkan BTS sebagai hiatus dan membandingkannya dengan One Direction dan Destiny's Child. Ini telah menjadi bulan yang sangat penting bagi anggota BTS dan ARMY. Saat grup merayakan ulang tahun mereka, BTS mengadakan makan malam pesta tahunan mereka, di mana semua anggota duduk dan mengetahui karir dan masa depan mereka. Selama video itu, BTS mengakui bahwa mereka saat ini berada di off-season dan akan lebih fokus pada proyek individu ketika datang ke usaha musik mereka. Para anggota bahkan berbicara secara emosional tentang masa depan dan RM bahkan menjadi nyata tentang kelelahan yang dideritanya dan keinginan untuk meluangkan waktu untuk menemukan identitasnya sendiri lagi untuk membantu BTS menjadi lebih baik. Tapi karena terjemahan yang salah dan beberapa media menggambarkan sebagai hiatus yang punya konotasi pribadi, para anggota dan HYBE mengeluarkan pernyataan yang membantahnya. Mereka menjelaskan bahwa grup akan terus melakukan jadwal bersama tapi fokus musik mereka adalah individu. Jungkook bahkan punya siaran langsung untuk menjernihkan kesalahpahaman. Jungkook mengatakan, "Aku akan mengatakan ini lagi, tapi kami tidak punya keinginan untuk bubar. Kami masih punya banyak kegiatan kelompok yang tersisa dan akan terus ada lebih banyak lagi di masa depan," kata Jungkook. Tapi tampaknya bahkan setelah para anggota dan HYBE membuat pernyataan bahwa itu bukan hiatus, outlet besar telah menggunakan kata itu dan menimbulkan kemarahan di kalangan netizen. Perusahaan terbaru yang mendapat kecaman karena tindakan mereka di media sosial adalah Netflix. Dalam tweet terbaru, akun itu memposting adegan dari Umbrella Academy dan teksnya berbunyi, "Satu-satunya kesamaan yang kami punya adalah trauma masa kecil." Meskipun gambar itu sendiri baik-baik saja, dikombinasikan dengan keterangan, itu membuat marah penggemar karena tweet tersebut menyamakan keadaan BTS saat ini dengan orang-orang seperti Destiny's Child dan One Direction sebagai hiatus. Destiny's Child hiatus pada 2001 untuk mengejar karir solo dan hanya bersatu kembali 2 tahun kemudian untuk merilis album solo kelima dan terakhir mereka. One Direction mengumumkan hiatus mereka untuk tahun 2015 dan belum melakukan aktivitas grup apapun dan tidak melakukan tanda-tanda akan kembali bersama dalam waktu dekat. Kedua situasi itu sangat berbeda dengan keadaan BTS saat ini karena mereka sudah syuting run BTS dan melakukan lebih banyak lagi. Tentu saja masalah utamanya adalah mereka secara eksplisit menyebut keadaan BTS sebagai hiatus dan meskipun mereka menggunakan tanda kutip, itu adalah frasa dan format yang sama yang digunakan untuk kedua grup lain. Secara khusus, gagasan bahwa situasi BTS mirip dengan One Direction dan Destiny's Child membuat mereka marah karena grup itu masih melakukan aktivitas. Alasan lainnya adalah mendefinisikan penggemar BTS sebagai Generation Alpha yang merupakan orang-orang yang lahir tahun 2010 dan setelahnya. Sudah menjadi narasi yang berkelanjutan di media barat untuk menyangkut penggemar K-pop sebagai gadis muda dan memberi mereka deskripsi yang tidak dewasa. Bagi banyak penggemar, menggunakan istilah itu dianggap tidak sopan, terutama karena sebagian besar ARMY jauh lebih tua. Isu terakhir adalah karena topik trauma, karena itu bukan kata yang bisa dianggap enteng dan punya banyak konotasi sensitif. Bagi para pengguna, fakta bahwa mereka menggunakan isu trauma masa kecil dan menggunakan konteks artis musik yang sedang istirahat sepertinya salah. Bagi banyak ARMY, itu adalah tweet yang tidak perlu yang melibatkan kurangnya penelitian tentang keadaan BTS saat ini, tapi juga kebutuhan untuk menggunakan grup itu bersama dengan histori lainnya untuk menarik perhatian pengguna. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.